1407 Keberangkatan teleportasi. Ini, Yang Chen terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia sekarang panik, ingin kembali, tetapi kepergian ini membuatnya tidak punya pilihan. Teman muda Yang Chen, jangan gugup. Karena aku sudah menceritakan ini padamu, aku pasti punya cara untuk membantumu. Tetua Gagak Emas Agung berbicara dengan lembut. Mendengar ini, suasana hati Yang Chen akhirnya sedikit membaik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Penatua Agung, apakah maksudmu itu? Begini, di dalam klan Gagak Emas kita, ada susunan teleportasi yang dibangun sejak zaman kuno, dan susunan teleportasi ini mungkin bisa membantumu. Tetua Gagak Emas Agung berkata sambil tersenyum. Oh, sebuah susunan teleportasi. Yang Chen tertegun, seolah-olah dia melihat fajar di malam yang gelap. Tepat sekali, susunan teleportasi ini dibangun oleh klan Gagak Emas kita pada zaman dahulu. Namun, Tetua Gagak Emas Agung berkata, dan tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Tapi apa? Yang Chen bingung. Tetua Gagak Emas Agung berkata dengan enggan, namun, susunan teleportasi ini berpindah ke wilayah ular piton surgawi, sabuk air dingin. Hubunganmu dengan pihak ular piton surgawi tidak begitu baik. Meskipun pasukan mereka sekarang sebagian besar berada di wilayah manusia, kamu tetap harus berhati-hati. Yang Chen perlahan-lahan mengerti. Namun, dia masih agak terkejut dan bertanya, Senior, mengapa klan Gagak Emas kita memiliki susunan yang mengarah ke sabuk air dingin? Tidak dapat dijelaskan bahwa klan Gagak Emas memiliki susunan yang mengarah ke wilayah ular piton surgawi. Persoalannya agak jauh di masa lalu. Pada tahun-tahun awal, klan Gagak Emas kami benar-benar menduduki sabuk air dingin. Hanya saja klan Gagak Emas kami tidak cocok dengan 5 elemen sabuk air dingin, dan kemudian, untuk sepenuhnya menjaga matahari suci, kami pindah ke wilayah Gagak Emas. Setelah kami pergi, sabuk air dingin menjadi wilayah ular piton surgawi. Mereka paling menyukai lingkungan sabuk air dingin. Sebagian besar susunan yang awalnya kami bangun di sabuk air dingin telah dibongkar oleh ular piton surgawi. Namun, ada satu susunan yang tampaknya belum ditemukan ular piton surgawi selama bertahun-tahun ini. Susunan ini masih ada hingga hari ini. Tetua Gagak Emas Agung menjelaskan. Jadi, maksudmu, bahkan kau tidak tahu di mana tepatnya susunan ini akan memindahkanku di sabuk air dingin? Tanya Yang Chen. Tepat sekali, disitulah letak bahayanya. Setelah bertahun-tahun, di mana tepatnya susunan teleportasi ini berada, apakah telah dipindahkan oleh ular piton surgawi, dan sebagainya, tidak seorang pun dari kami yang dapat menjaminnya. Bahkan, kami pikir akan lebih aman bagimu untuk tetap berada di dalam klan kami. Tetua Gagak Emas Agung berbicara terus terang. Dia sebenarnya berharap Yang Chen akan tetap tinggal, jadi dia menjelaskan bahayanya dengan sangat jelas kepada Yang Chen. Namun Yang Chen sudah bertekad untuk pergi, apa gunanya sedikit bahaya? Pada saat ini, pikiran Yang Chen sudah terbentuk. Bahkan jika sebagian besar pasukan Celestial Piton masih berada di Cold Water Belt, Yang Chen masih bersedia mencobanya, apalagi sebagian besar pasukan mereka sudah tidak ada di sana lagi. Apa yang perlu ditakutkannya? Dibandingkan dengan bawahan kilin di luar lautan api, pergi ke sabuk air dingin jauh lebih aman. Saya ingin mencobanya, kata Yang Chen. Karena teman muda Yang Chen sudah memutuskan, tentu saja aku bersedia membantu. Kapan kau berencana untuk pergi? Tanya Tetua Gagak Emas Agung. Baiklah, kita atur untuk besok. Aku akan beristirahat sehari dan membuat beberapa persiapan. Yang Chen menundukkan tangannya. Baiklah, Tetua Gagak Emas Agung setuju. Jadi, berita kepergian Yang Chen dengan cepat menyebar dalam klan Gagak Emas. Yang Chen segera mulai memulihkan diri dan bersiap hingga hari kedua. Pemimpin klan Golden Crow sudah pergi mengasingkan diri. Alasan utama tergesa-gesanya adalah karena kesempatan tidak menunggu siapapun, dan sekali terlewat, kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, tanpa menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen, pemimpin klan Golden Crow buru-buru menutup pintu. Tetua Gagak Emas Agung merasa sangat menyesal dan berkata, Yang Chen, ketua klan buru-buru menutup diri karena alasan yang sudah kau ketahui. Aku harap kau bisa mengerti. Yang Chen mengangguk. Fakta bahwa Tetua Gagak Emas Agung dapat mengatakan hal ini kepadanya menunjukkan betapa pentingnya dia bagi klan Gagak Emas sekarang. Yang Chen berkata dengan ramah, tentu saja, masalah penting pemimpin klan adalah yang utama. Kepergianku adalah masalah sepele. Haha, asalkan teman muda Yang Chen mengerti. Ngomong-ngomong, apakah kamu siap? Aku akan membawamu ke lokasi susunan teleportasi sekarang. Kata Tetua Gagak Emas Agung. Baiklah, tidak masalah. Yang Chen membungkuk. Setelah percakapan itu, kelompok itu pergi dan langsung menuju lokasi susunan teleportasi. Susunan teleportasi ini dibangun di daratan terbuka, dan keseluruhan susunan teleportasi itu tampak bagaikan nyala api yang menyala-nyala, tidak tahu kemana arahnya. Yang Chen menatap susunan teleportasi yang terbakar, hatinya seakan juga dipenuhi oleh api yang membara. Yang Chen, ini adalah susunan teleportasi. Tetua Gagak Emas Agung berkata dengan tenang, di dalam tas penyimpanan ini, ada barang-barang yang aku persiapkan untukmu kemarin. Kamu dapat menggunakannya dalam perjalananmu.
Jika kamu membutuhkan bantuan dari klan Gagak Emas kami di masa mendatang, kamu selalu diterima kembali. Yang Chen membuka kantung penyimpanan itu dan terkejut melihat ada segel serangan Kaisar Agung tahap setengah dewa di dalamnya. Serangan ini jelas dipersiapkan oleh tetua Gagak Emas Agung untuknya. Belum lama ini, dia menggunakan metode serangan Kaisar Agung ini untuk menahan kesengsaraan surgawi, terutama serangan Kaisar Agung tahap demigod. Jika digunakan bersama-sama, mungkin saja bisa membunuh Kaisar Agung tahap Spirit Plate di tempat. Tetua Gagak Emas Agung memberinya satu lagi, menunjukkan niatnya. Terima kasih, Tetua Agung. Yang Chen menganggap klan Gagak Emas sebagai sahabatnya. Jika ada yang dibutuhkan, saya tidak akan ragu untuk menghadapi tantangan apapun. Kata Yang Chen dengan hormat. Haha, bagus sekali. Tetua Gagak Emas Agung tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa dia dan yang lainnya telah menjalin hubungan baik dengan Yang Chen. Hati-hati, teman muda Yang Chen. Selamat jalan. Para anggota klan Gagak Emas berpangkat tinggi ini mengantar Yang Chen pergi berturut-turut, semuanya berharap Yang Chen akan memiliki kesempatan untuk tinggal beberapa hari lagi di klan Gagak Emas. Belum lagi hal lainnya, hanya karena keterampilan alkimia Yang Chen, mereka semua berharap dia akan tinggal beberapa hari lagi. Saat itu, meminta beberapa ramuan pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Yang Chen hendak pergi, tetapi pada saat ini, Xiang Yue telah muncul entah dari mana, menatap Yang Chen dengan matanya yang besar dan berkata dengan lembut, "Saudara Yang, selamat jalan, dan kembalilah menemuiku saat kamu punya waktu." Yang Chen melihat Xiang Yue datang untuk mengantarnya dan mengangguk berat, tentu saja. Jadi, dengan perpisahan seperti itu, Yang Chen melangkah ke dalam Flame Teleportation Array. Dia merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba, dan kemudian, Yang Chen merasakan suhu turun tajam. Membuka matanya tiba-tiba, dia tiba-tiba tersentak. Tempat ini adalah lautan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Bab 1408 Ocean. Ini, seharusnya lautan, kan? Yang Chen bertanya untuk konfirmasi, matanya menatap ke atas, terpesona. Ia kini tenggelam dalam air, dikelilingi oleh ikan-ikan yang berenang di sekitarnya, tetapi belum memperoleh kecerdasan spiritual, beserta berbagai tanaman laut yang tersebar di sekelilingnya, membuat sekelilingnya menjadi sangat indah. Yang Chen belum pernah melihat lautan sebelumnya, ia hanya mendengar bahwa pada zaman dahulu kala, kehidupan laut menguasai seluruh dunia, dan manusia hanya muncul dengan bantuan suku Putri Duyung. Mengenai penampakan lautan, ia hanya tahu sedikit tentangnya dari buku-buku kuno, karena sangat sedikit orang yang benar-benar pernah melihat lautan yang sebenarnya. Tidak ada lautan di dunia manusia. Kai Yi melangkah keluar dari ruang sungai delapan ujung dan melihat sekelilingnya, benar sekali, ini memang lautan, dan kita berada di zona air dingin. Mungkinkah seluruh wilayah zona air dingin adalah lautan? Yang Chen bertanya dengan bingung. Benar, sepertinya kamu belum pernah melihat laut sebelumnya. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan getir. Di mana ada lautan di wilayah manusia? Dia tidak bisa menahan tawa, awalnya, dia tidak tahu bahwa zona air dingin sebenarnya adalah lautan. Sekarang dia berada di lautan, Yang Chen harus melepaskan ki sejatinya untuk menjauhkan air laut. Di mana kita sekarang? Jiwa Yang Chen menyebar, tetapi dia tidak dapat mendeteksi makhluk hidup apapun, yang membuatnya terkejut. Kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Kai Yi memutar matanya dengan acuh tak acuh. Yang Chen hanya bisa mengamati sekelilingnya sendiri. Saat melakukannya, dia merasakan hawa dingin yang samar menyelimutinya, yang memaksanya untuk meningkatkan perlindungan trukinya. Selain itu, ia melihat bahwa air di sekitarnya tampak berputar-putar dalam pola seperti pusaran air. Namun, karena ia berada di dasar laut, lengkungan pusaran air itu sangat besar, dan sulit untuk melihatnya dengan jelas tanpa pengamatan yang saksama. Ayo kita naik dan melihat-lihat. Yang Chen membawa Kai Yi bersamanya, dan mereka berenang ke atas bersama-sama. Semakin tinggi mereka pergi, semakin besar pusaran air laut itu. Yang Chen bahkan dapat melihat dengan jelas pusaran air raksasa yang berputar di atasnya. Pusaran air ini menyerap dan melepaskan sejumlah besar air laut. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Pusaran itu mengandung kekuatan yang mengerikan yang membuatnya merasa seolah-olah akan tersedot ke dalamnya. Jika dia tidak mencapai puncak alam bela diri surga, dia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan pusaran ini. Apa sebenarnya pusaran air ini? Yang Chen belum pernah melihat kekuatan lautan dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ini adalah pusaran air dasar laut, dan aku tidak tahu apakah keberuntungan kita baik atau buruk. Kai Yi memutar matanya. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Kai Yi menjelaskan, pusaran air dasar laut ini bagaikan malapetaka surgawi bagi kalian manusia, tetapi perbedaannya adalah pusaran air ini berlangsung lama dan dapat menghalangi air laut. Ujung lain dari pusaran air ini adalah lautan zona air dingin. Dengan kata lain, hanya dengan melewati sini kita dapat benar-benar memasuki zona air dingin. Tidak akan mudah untuk keluar, Yang Chen menilai dengan tepat. Tentu saja, alasan utama mengapa susunan teleportasi klan Gagak Emas di sini belum terungkap adalah karena pusaran air telah menyerapnya.
Dalam keadaan normal, bahkan seorang kaisar agung tidak akan memasuki pusaran air dasar laut untuk menimbulkan masalah. Kita beruntung bahwa pusaran air khusus ini tidak mengandung bahaya tersembunyi. Jika kita menemukan pusaran air dasar laut tingkat atas, bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar agung tahap pelat roh yang masuk tidak akan memiliki harapan untuk kembali, jelas Kai Yi. Apakah ini benar-benar berlebihan? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena terkejut. Apakah kamu menyadari masa mudamu sekarang? Sejujurnya, zona air dingin adalah satu-satunya lautan di wilayah monster, tetapi luasnya sebenarnya tidak begitu besar. Ada rumor bahwa seekor binatang iblis air pernah mencari ujung lautan, dan alih-alih menemukan titik akhir, ia meninggalkan lautan zona air dingin dan menemukan lautan yang lebih besar lagi, yang dihuni oleh sekelompok makhluk yang bahkan lebih mengerikan. Tidak seorang pun tahu seberapa mengerikan makhluk-makhluk itu, tetapi semua orang tahu bahwa binatang iblis air itu memiliki kekuatan yang setara dengan tahap Jinzun. Kai Yi berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Yang Chen, bisakah kau bayangkan kekuatan tahap Jinzun? Binatang buas dari tahap Jinzun itu kembali dan tidak pernah berbicara tentang makhluk-makhluk di ujung lain lautan, segera membagi wilayah lautan dan sangat mengurangi ukuran wilayah zona air dingin. Kemudian ia memerintahkan binatang buas iblis di masa depan untuk tidak pernah melewati batas yang ditetapkan untuk menghindari memprovokasi makhluk-makhluk lainnya. Yang Chen terkejut mendengar ini dan tidak dapat menahan rasa takjubnya. Makhluk macam apa mereka? Sulit dibayangkan makhluk macam apa yang bisa membuat binatang iblis tingkat Jinzun begitu takut. Luasnya lautan dikatakan tak berujung, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya dipahami oleh ras iblis kita selama bertahun-tahun. Jadi, apa pentingnya pusaran air dasar laut ini? Bahkan ada hal-hal yang lebih mengerikan yang bahkan ular piton raksasa surgawi tidak berani berbuat apa-apa. Ini juga alasan mengapa ular piton raksasa surgawi ingin menduduki wilayah manusia Anda. Dalam hal lingkungan, wilayah manusia Anda benar-benar tanah harta karun yang langka bagi ras iblis kita, jelas Kai Yi. Yang Chen mengangguk, dan jika apa yang dikatakan Kai Yi akurat, wilayah manusia memang akan dianggap sebagai tanah harta karun langka. Jadi, maksudmu kita beruntung berada di pusaran ini? Yang Chen heran. Nasib baik atau buruk tergantung pada apakah kita bisa keluar atau tidak, kata Kai Yi dengan sungguh-sungguh, tanpa bercanda. Bagaimana kita bisa keluar? Tanya Yang Chen. Panjang terowongan pusaran air ini tidak diketahui, dan kita harus menerobos pusaran air untuk memasuki zona air dingin. Jika kita tidak bisa melakukannya, kekuatan pusaran air itu pada akhirnya akan menghancurkan kita berdua sampai mati. Apakah kau mengerti? Jelas Kai Yi. Tentu saja aku mau. Yang Chen mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu, mari kita hancurkan. Mata Kai Yi terfokus. Saat berikutnya, mereka berdua bergerak bersama-sama. Kai Yi membentangkan sayap 7 warnanya, sementara Yang Chen menyelimuti tubuhnya dengan guntur dan kilat. Saat mereka memasuki pusaran air, mereka mulai berjuang melawan lingkungan sekitar. Air yang berputar-putar membuat mereka kesulitan menemukan arah yang benar. Satu kesalahan langkah dapat menyebabkan mereka hanyut oleh arus air pusaran air dan tenggelam. Yang Chen dan Kai Yi tentu saja tidak berani ceroboh. Mereka menjaga diri dan membelah air pusaran air agar tidak terperangkap di dalamnya. Namun, terowongan pusaran air ini tampaknya sangat panjang. Mereka berdua menjaga diri dan terus maju, bahkan setelah 100 kali tarikan napas, mereka masih tidak dapat melihat ujungnya. Namun, ki sejati mereka cepat terkuras. Meskipun Yang Chen merasa bahwa trukinya sudah cukup, wajah Kai Yi menjadi sangat pucat setelah menahan ratusan napas waktu. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda menyerah. Bab 1409 Istana Laut Dalam. Hanya setelah beberapa saat, tiba-tiba, Kai Yi merasakan ki sejatinya menghilang dengan cepat. Dalam sekejap, dia menjerit dan menarik ekornya saat air laut di sekitarnya berputar kencang ke arahnya. Ki sejati Kai Yi telah benar-benar habis, dan pada saat ini, dia ditelan oleh air laut, terperangkap dalam pusaran air. Melihat ini, Yang Chen tidak berani ragu. Dia segera menggunakan teknik petir dan petir, menciptakan tali dengan suara berderak, mencengkeram Kai Yi dengan kuat, melilitnya dengan tali, dan dengan cepat menariknya kembali ke sisinya. Hampir saja, Yang Chen buru-buru membagi ki sejatinya untuk melindungi dirinya dan Kai Yi. Awalnya, melindungi dirinya sendiri saja sulit dilakukan, kini melindungi dua orang menjadi perjuangan. Yang Chen tidak berani ceroboh, jadi dia melepaskan teknik gerakan petir, yang mempercepat langkahnya lebih jauh. Mengapa kita belum mencapai akhir? Yang Chen merasa cemas. Akhirnya, dia melihat ke depan dan melihat secercah cahaya. Hah! Itu ada di sana. Yang Chen membidik cahaya redup itu, lalu dengan cepat menyelam bersama Kai Yi. Saat berikutnya, setelah merasakan sedikit rasa sakit di sekujur tubuhnya, Yang Chen terbangun dan mendapati dirinya berada di dunia bawah laut yang damai dan tenteram, dipenuhi lebih banyak ikan. Yang terpenting adalah dia merasakan kehadiran banyak makhluk hidup dengan kekuatan jiwanya. Makhluk-makhluk ini sebagian besar adalah binatang setan akuatik dalam berbagai bentuk. Kai Yi, kamu baik-baik saja.
Kita berhasil melewati saluran pusaran. Yang Chen tersenyum ramah. Kai Yi menarik napas dalam-dalam, menenangkan darah yang bergolak di dadanya, dan berangsur-angsur pulih setelah beberapa saat. Dia menatap Yang Chen dengan tak percaya, apakah kamu iblis? Bagaimana kamu bisa bertahan lebih lama di dalam pusaran air daripada aku, merak 7 warna? Aku adalah eksistensi yang sangat langka dan kelas atas di antara ras iblis, dan aku bahkan lebih kuat darimu. Bagaimana kamu mencapainya? Yang Chen menyentuh hidungnya dan tertawa, itu pasti karena aku secara alami memiliki jumlah ki sejati yang lebih besar. Kai Yi memutar matanya. Semakin lama dia mengenal Yang Chen, semakin dia merasa bahwa Yang Chen adalah monster. Awalnya, dia menganggap dirinya sebagai merak 7 warna dan berhak untuk bangga di hadapan Yang Chen. Namun sekarang, setelah membandingkan, dia menyadari bahwa dirinya, merak 7 warna, bukanlah tandingan Yang Chen. Baiklah, sekarang kita seharusnya berada di zona air dingin. Mari kita lihat-lihat, kata Yang Chen. Tentu saja, Kai Yi mengikuti perintah Yang Chen, dan keduanya dengan hati-hati maju melewati kedalaman laut. Mereka tampaknya berada di pinggiran zona air dingin, jadi awalnya mereka tidak menjumpai banyak makhluk, hanya beberapa pada awalnya. Baru setelah mereka melakukan perjalanan selama sekitar setengah jam mereka menjumpai lebih banyak binatang iblis. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa bangunan bawah laut yang dekorasinya tidak lebih buruk dari bangunan di daratan. Sebaliknya, di laut dalam, bangunan-bangunan tersebut memiliki cita rasa yang unik. Namun, yang membuat Yang Chen gelisah adalah bahwa di laut dalam ini, sulit untuk menemukan jalan, apalagi meninggalkan zona air dingin, sungguh situasi yang menyedihkan. Tepat saat ia tengah merasa khawatir, tiba-tiba seekor ikan gigi gergaji besar berenang mendekat sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil memberi instruksi kepada binatang-binatang iblis yang ada di bawah komandonya. Ingat, awasi terus tempat peristirahatan Lord Tongtian. Lord Tongtian secara khusus memerintahkan bahwa meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang tempat peristirahatannya dan tempat itu dibangun di tempat yang sangat rahasia, tidak seorang pun diizinkan untuk masuk. Mengerti, ikan gigi gergaji itu memperingatkan dengan jahat, auranya terpancar, ia telah mencapai puncak alam bela diri surga. Binatang-binatang iblis yang dikomandoinya sebagian besar berada pada lapisan kelima alam bela diri surga dan bertanggung jawab untuk berpatroli di area tersebut. Saat ikan gigi gergaji memberikan perintahnya, binatang-binatang iblis itu mematuhinya tanpa kelalaian. Lalu ikan gigi gergaji berenang menjauh entah kemana. Lord Sautut sudah pergi bersenang-senang lagi, meninggalkan kita semua di sini. Tidak seorang pun tahu tentang retret Lord Tongtian. Bagaimana mungkin ada masalah? Cukup, berhenti mengeluh. Kalau Lord Sautut tahu kita bermalas-malasan, kita sendiri yang akan menderita. Ayo kembali bekerja. Sekelompok binatang iblis mulai berpatroli dengan serius. Yang Chen dan Kai Yi jelas-jelas mendengar kejadian ini, namun mereka sangat licik dan menyembunyikan diri sebelum para binatang iblis melihat mereka, tidak memperlihatkan diri sedikit pun. Mundurnya ular piton raksasa surgawi, Yang Chen mulai tertarik. Tampaknya ular piton raksasa surgawi memang telah mengerahkan sejumlah besar pasukan ke arah manusia-manusiamu, jika tidak, tidak akan ada begitu sedikit pasukan patroli di wilayahnya. Dan tampaknya tempat peristirahatan ini adalah tempat yang sangat penting. Kai Yi terkekeh, Yang Chen, apa yang akan kau lakukan? Karena kita sudah menemuinya, mari kita lihat, kata Yang Chen. Kau punya temperamen yang sama denganku, aku tahu kau adalah jodohku. Sayang sekali, bunga jatuh cinta tapi air tidak punya niat. Kata Kai Yi, dari mana kamu belajar itu? Yang Chen terdiam. Saya tahu banyak. Saat Yang Chen dan Kai Yi berbicara, mereka telah diam-diam mengikuti tim patroli. Awalnya mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi semakin jauh mereka mengikuti tim patroli, semakin dingin suhunya. Setelah sekitar 1 jam, sebuah istana bawah laut yang besar muncul di hadapan mereka. Banyak formasi dan larangan mengelilingi istana tersebut, sehingga mustahil untuk mendeteksinya tanpa pengamatan yang cermat. Dingin sekali. Tempat peristirahatan Lord Tongtian masih sedingin sebelumnya. Konon katanya dingin. Konon katanya disinilah sumber air dingin. Konon katanya di zona air dingin terbentuk begitu banyak air sehingga bisa menciptakan lautan, semuanya berasal dari sumber ini. Aneh juga kalau tidak dingin. Aku penasaran apa isi istana ini. Cukup, beraninya kau menginginkan cinta Lord Tongtian. Beristirahatlah selama 1 jam, lalu kembali berpatroli, jangan sampai Lord Sautut memergoki kita bermalas-malasan. Kitalah yang akan menderita. Kau benar. Beristirahatlah sebentar, lalu kita berangkat. Para monster mengobrol dan mengeluh sebentar, tak lama kemudian, 1 jam telah berlalu. Setelah itu, kelompok monster itu segera kembali berpatroli, meninggalkan pintu masuk istana dalam keadaan kosong dan tak dijaga. Yang Chen yakin bahwa jika ular piton raksasa surgawi tidak menyerang manusia, pasti ada lebih banyak pasukan penjaga di sini. Sayangnya, waktu yang berbeda memberinya kesempatan ini. Begitu tim patroli pergi, Yang Chen dan Kai Yi muncul. Sumber air dingin. Aku hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku harus melihatnya sendiri.
Kai Yi bergumam, jangan terburu-buru. Pintu masuk istana penuh dengan larangan. Jika Anda masuk dengan gegabah, Anda hanya akan dirugikan, kata Yang Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk membuka pintu istana ini, kita memerlukan kunci khusus, bukan? Bagaimana kita bisa masuk tanpa kunci? Kai Yi bertanya-tanya. Kita tidak butuh kunci, melanggar larangan juga sudah cukup. Aku dikelilingi oleh para ahli yang tahu cara melanggar larangan. Yang Chen menyeringai saat berbicara. Bab 1410 Kekuatan Alam. Para ahli dalam menghancurkan mekanisme larangan ini tentu saja adalah wanita dari klan ikan. Masing-masing dari mereka telah mempelajari jalan larangan yang cerdik dari Yuban, dan mereka pasti akan berguna saat dibutuhkan. Sekaranglah saatnya. Yang Chen mengirimkan beberapa putri duyung yang mahir di jalur larangan. Tuan muda, ketika mereka muncul di area perairan ini, putri duyung membuka mata mereka lebar-lebar dan berenang secara naluriah seolah-olah mereka telah kembali ke rumah. Mereka berteriak memanggil Tuan Muda, tetapi pikiran mereka sama sekali tidak tertuju pada Yang Chen. Pemandangan seperti itu membuat Yang Chen mengerutkan kening. Alasan keseriusannya bukan karena putri duyung itu bersikap tidak hormat kepadanya. Faktanya, dia sudah mengenal mereka begitu lama sehingga mereka memperlakukan satu sama lain sebagai bagian dari keluarga yang sama, dan bercanda dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang normal dan tidak penting. Yang membuatnya penasaran adalah ketika putri duyung ini memasuki zona air dingin, mereka merasa seperti di rumah, secara naluriah berenang seolah-olah semuanya normal dan alami. Itulah sifat mereka. Yang Chen bisa melihatnya dengan jelas. Apakah zona air dingin adalah rumah bagi klan ikan? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, seharusnya tidak. Harus dikatakan bahwa seluruh lautan adalah rumah bagi klan ikan. Lebih jauh, teks-teks kuno mengatakan bahwa rumah bagi klan ikan adalah laut. Hanya saja tidak ada yang tahu persis dari bagian laut mana mereka berasal, karena klan ikan yang dulu mencari perlindungan pada manusia pada dasarnya telah dibasmi oleh manusia. Para putri duyung berenang dengan gembira dan tertawa, Tuan Muda, kami suka di sini. Jika kita punya kesempatan di masa depan, aku akan sering membawamu ke sini. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Benar, laut adalah rumah bagi klan ikan. Kenangan klan ikan tidak pernah sepenuhnya terungkap, mungkin karena mereka tidak pernah kembali ke rumah. Karena para putri duyung ini memanggilnya Tuan Muda, ia memiliki tanggung jawab untuk membawa mereka pulang. Namun, semua ini adalah masalah untuk masa depan. Sekarang dia belum bisa menjamin apapun, jadi dia kembali ke pokok bahasan utama, tetapi untuk saat ini, kita harus mengatasinya. Apakah kamu sudah melihat istana laut dalam? Ada banyak sekali lapisan larangan di gerbang ini. Jawab putri duyung. Ya, aku butuh bantuanmu untuk melanggar larangan ini. Kita tidak punya banyak waktu, hanya sekitar 3 jam. Kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu, mengerti? Kata Yang Chen. Tuan Muda, kami tahu. Serahkan pada kami. Semua gadis ikan berjanji. Yang Chen menganggukkan kepalanya, mempercayai mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Para putri duyung mulai berusaha melanggar larangan-larangan itu. Mereka tampaknya menemui beberapa kesulitan selama belajar, karena biasanya mereka membutuhkan waktu paling lama setengah jam untuk mendapatkan hasil. Akan tetapi, butuh waktu 1 jam penuh agar sesuatu terjadi. Untungnya, klan ikan memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Para putri duyung bekerja sama, mengatasi berbagai mekanisme larangan, dan akhirnya, setelah sekitar 1,5 jam, mereka mengalami beberapa kemajuan. Yang Chen, di sisi lain, semakin cemas. Lagi pula, dia tidak tahu kapan tentara yang berpatroli akan kembali. 3 jam hanyalah perkiraan waktunya, dan dia tidak dapat menjamin jumlah pastinya. Jika saja tentara yang berpatroli itu kembali dan dia harus berurusan dengan mereka, tindakannya pasti akan terbongkar. Tuan Muda, larangan telah dicabut. Putri duyung berseru dengan gembira saat Yang Chen merasa cemas. Mendengar ini, Yang Chen sangat gembira melihat gerbang istana tiba-tiba terbuka. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian semua hebat. Saat kita masuk, kalian harus memasang beberapa larangan sederhana sebagai penutup mata agar tidak ketahuan. Tidak masalah, Tuan Muda. Para putri duyung setuju satu demi satu. Bagi mereka, ini hanya hal yang mudah. Hanya dengan menetapkan beberapa larangan sederhana, metode menutup mata pun tercipta. Yang Chen memasuki istana laut dalam pada saat yang sama, menutup pintu di belakangnya. Istana ini dihias dengan sangat indah. Aku tidak menyangka ular piton raksasa pencapai langit memiliki selera yang begitu elegan. Komentar Kai Yi. Yang Chen melangkah selangkah demi selangkah melalui koridor istana, lalu masuk lebih dalam. Dia mengamati dekorasi di sekelilingnya dan mencapai kesimpulan yang sama sekali berbeda dari Kai Yi. Mendengar ucapannya, dia menggelengkan kepalanya. Apa, kau tidak menganggapku benar? Tanya Kai Yi sambil cemberut, terlihat sangat menggemaskan. Yang Chen menjawab, ya, memang benar istananya didekorasi dengan sangat indah. Lalu, Kai Yi mendengus, dan tiba-tiba teringat sesuatu, matanya melebar. Dia menatap Yang Chen dan berteriak, Yang Chen, bagaimana mataku bisa menipuku?
Dan, apakah aku salah tentang ular piton raksasa pencapai surga yang memiliki selera yang elegan? Bagaimana bisa ia menciptakan istana yang begitu indah tampaknya? Saya tidak berpikir itu karena rasanya yang elegan, tetapi lebih pada situasi yang tidak berdaya, kata Yang Chen perlahan. Kai Yi berkedip, apa maksudmu? Begini saja, jika ini adalah tempat kultivasi tertutup yang normal, menurutmu apakah perlu mengerahkan pasukan khusus untuk berpatroli? Tanya Yang Chen. Mungkin tidak, tapi tim prajurit ini tampaknya tidak sekuat itu, jawab Kai Yi. Memang benar, tetapi kekuatan ikan gigi gergaji yang kita temui sebelumnya cukup mengesankan. Dengan kekuatan seperti itu yang ditempatkan di sini tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, saya pikir tempat ini mungkin bukan tempat yang normal untuk budidaya tertutup, jelas Yang Chen. Maksudmu, Kai Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada harta karun di sini? Aku tidak tahu apakah ada harta karun, tetapi pasti ada sesuatu yang menjadi perhatian ular piton raksasa pencapai langit, kata Yang Chen dengan percaya diri. Kau begitu percaya diri dengan ucapanmu. Kai Yi menatap Yang Chen dengan mata besarnya yang berkaca-kaca. Terkadang, dia harus mengakui, dia sangat tertarik pada pria ini karena rasa percaya dirinya. Yang Chen menjawab, saya secara rasional yakin. Setelah itu, mereka berdua melintasi koridor dan memasuki aula utama istana. Namun, aula itu kosong. Tidak sepenuhnya kosong. Di aula itu, ada sebuah lubang yang sangat dalam, yang darinya air mengalir deras, mengalir melalui istana dan menyatu dengan lautan zona air dingin. Apa ini? Mata Kai Yi membelalak. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ini seharusnya adalah sumber air dingin yang disebutkan oleh binatang iblis sebelumnya. Yang Chen menganalisis, air di seluruh zona air dingin berasal dari sini. Awalnya saya pikir itu berlebihan, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Maksudmu itu dibesar-besarkan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam lubang yang dalam ini yang dapat menghasilkan air dalam jumlah yang sangat banyak? Kai Yi bingung. Itulah alam, Yang Chen mengangkat bahu tak berdaya, itu seperti mengapa hujan turun di langit. Bab 1411 Rumput Suci. Tentu saja, dia tidak dapat memahaminya, dan justru karena dia tidak dapat memahaminya, dia menyadari betapa tidak pentingnya dia sekarang. Ketika dia tengah memikirkan hal itu dalam hatinya, tiba-tiba, sebuah suara datang dari Golden Claw di ruang sungai mengalir 8 ujung. Yang Chen, yang tidak mengerti tindakan Golden Claw, buru-buru mengeluarkan Golden Claw dari ruang sungai 8 ujung. Ketika Golden Claw muncul dari ruang tersebut, tubuhnya yang besar dengan cepat terbuka, memperlihatkan sikap yang mengesankan dengan postur Jiao Longnya. Golden Claw, ada apa? Yang Chen bertanya dengan heran. Tuan muda, ini adalah tanah kebangkitan 5 elemen bawaan yang langka. Kekuatan air di sini terlalu kaya, bahkan lebih kaya daripada kekuatan emas di tanah kebangkitan 5 elemen emas yang kita temui terakhir kali. Golden Claw dengan gembira melihat lubang yang dalam itu, ingin segera menyelam. Apa, maksudmu tempat ini adalah tanah kebangkitan 5 elemen air? Bisakah tempat ini membangkitkan kekuatan 5 elemen airmu? Tanya Yang Chen. Ya, Tuan muda, sama sekali tidak ada masalah di sini. Golden Claw menyeringai. Yang Chen juga merasa senang mendengar ini. Jika apa yang dikatakan Golden Claw benar, dan 5 elemen air juga terbangun, maka hanya 5 elemen kayu yang akan hilang. Kalau begitu, kau bisa bangun di sini, dan aku akan membantu melindungimu selama proses itu, kata Yang Chen. Tanpa izin Yang Chen, betapapun gembiranya Golden Claw, ia harus menahan diri karena ia tahu betul bahwa tanpa Yang Chen, tidak akan ada Golden Claw hari ini. Namun sekarang setelah Yang Chen setuju, Golden Claw tidak perlu terlalu khawatir. Ia memutar badannya dan melompat ke dalam, lalu segera menghilang ke dalam lubang yang dalam tanpa jejak. Yang Chen merasa sedikit khawatir. Namun, merasakan kehadiran Golden Claw, dia berhenti khawatir. Jadi, tidak lama kemudian cakar emas menyatu dengan lubang dalam itu, dan sejumlah besar kekuatan 5 elemen air mulai terkumpul ke arahnya. Yang Chen tahu bahwa ini adalah kebangkitan. Mari kita lihat-lihat juga, tidak perlu sengaja tinggal di sini dan mengganggu Golden Claw, kata Yang Chen. Jiao Long ini sangat beruntung, Kai Yi menghela napas. Tidak heran kalau ular piton raksasa surgawi begitu kuat. Saya khawatir itu adalah ular piton air, dan kebetulan menemukan tanah suci kultivasi seperti sumber air dingin. Akan aneh jika tidak berkultivasi dengan cepat. Yang Chen mengangguk. Bagi seekor binatang iblis air, sumber air dingin ini benar-benar tanah suci untuk kultivasi. Namun, kita tidak boleh membiarkan ular piton raksasa surgawi mengetahui keberadaan cakar emas, jika tidak, kita akan mendapat masalah besar, kata Kai Yi. Kenapa? Yang Chen bingung. Ular piton raksasa surgawi selalu ingin berevolusi menjadi Jiao Long, dan kurasa itulah impian setiap ular piton raksasa. Sayangnya, ular piton raksasa surgawi tidak memiliki potensi untuk itu dan membenci ras iblis yang lebih dekat dengan naga, Kai Yi menjelaskan dengan jujur. Yang Chen mengingat hal itu, dan sekarang harus ekstra hati-hati. Jadi, mereka berdua mengobrol santai sambil mencari koridor lain di aula. Mereka kemudian dengan hati-hati memasukinya.
Sepanjang koridor, semuanya gelap gulita, dan ketika mereka sampai di ujung, sebuah ruangan rahasia muncul. Namun, di dalam ruang rahasia itu, terdapat bunga-bunga dan tanaman yang ditanam secara aneh, dan tanahnya pun terekspos, seperti area penanaman di bawah air. Yang Chen, lihat. Kai Yi menatap tajam ke satu arah, tidak menggerakkan matanya. Tentu saja, Yang Chen juga melihatnya. Yang dilihatnya adalah rumput roh yang aneh dan bercahaya, yang penampilannya sangat aneh, seperti makhluk hidup. Sulit untuk mengatakan makhluk apa itu, tetapi ia memiliki hidung dan mata, serta sepasang tangan kecil yang bergoyang di dalam air seperti lengan bayi, sangat menggemaskan. Ini sangat menyenangkan. Apa-apaan ini? Kai Yi tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya. Jangan sentuh itu. Yang Chen segera menghentikannya. Kai Yi dikejutkan oleh Yang Chen dan langsung berhenti, bertanya dengan bingung, kenapa? Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menatap lincau yang ditanam di tanah bawah air, dan berbisik, saya pikir ini mungkin yang saya sebutkan sebelumnya, harta karun yang dihargai oleh ular piton raksasa surgawi. Apa itu? Apa sebenarnya itu? Kai Yi tidak bisa mengerti. Aku juga tidak tahu, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Itu pasti lincau yang sangat tidak biasa. Meskipun dia seorang alkemis dan tahu banyak tentang tanaman herbal, dia tidak dapat benar-benar memahami benda apa ini. Sejauh yang aku tahu, bahkan lincau terbaik pun hanya memiliki sedikit spiritualitas. Meski begitu, lincau ini tak ternilai harganya dan tak terukur. Namun, lincau ini hampir seperti makhluk hidup, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Selagi berbicara, Yang Chen tanpa sadar menyentuhnya, hanya menyentuhnya pelan-pelan agar tidak mengganggu kedamaiannya. Suasana hatinya sangat gembira saat ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Bagi seorang alkemis sepertinya, lincau seperti itu bagaikan menemukan benua baru. Lincau ini belum sepenuhnya matang, kata Yang Chen. Bagaimana kamu tahu? Tanya Kai Yi. Berbagai bagian tubuhnya belum tumbuh sepenuhnya, selain itu, jika benar-benar dewasa, saya ragu ular piton raksasa surgawi akan meninggalkan benda ini di sini. Ia pasti sudah mengambilnya untuk digunakan sendiri sejak lama, kata Yang Chen. Kai Yi mengangguk, tidak dapat membantah perkataan Yang Chen, karena semuanya masuk akal. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kai Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen merasa geli. Ular piton raksasa surgawi awalnya bermaksud menyembunyikan harta karun ini, mungkin menunggu hingga matang sepenuhnya. Sancao raksasa surgawi ingin lincau ini menjadi dewasa sepenuhnya sebelum memakannya sendiri. Meskipun aku tidak tahu kegunaan khusus harta karun ini, meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan Sancao raksasa surgawi. Untungnya, ada kebun herbal di negara suci Tiandu. Aku bisa memindahkannya. Bahkan jika terbuang sia-sia, itu tidak akan bermanfaat bagi Sancao raksasa surgawi. Mulut Yang Chen melengkung menjadi senyuman. Berpikir tentang bagaimana ia bisa memberi kesulitan pada ular piton raksasa surgawi, Yang Chen tentu saja senang. Bagaimanapun, ia adalah musuh terbesar umat manusia dan penyebab utamanya. Pada saat ini, ia segera memanggil para wanita putri duyung. Mereka adalah tangan-tangan terbaik dalam transplantasi, dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya. Tuan muda, apa benda-benda ini? Para wanita putri duyung yang muncul semuanya tercengang. Mungkin itu lincau. Kalau kamu tidak tahu, aku bahkan kurang tahu. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Pokoknya, pindahkan saja untuk saat ini. Bawa ke negara Dewa Tiandu. Baik, Tuan muda, para wanita putri duyung mulai bekerja, dan setelah Yang Chen membuka negara Dewa Tiandu, mereka berhasil memindahkan rumput roh yang seperti makhluk hidup ke negara Dewa Tiandu. Yang Chen bertepuk tangan, berpikir bahwa tugasnya telah selesai. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Siapa dia? Siapa yang menyentuh rumput suci? Suara yang memekakkan telinga itu menimbulkan aura yang mencengangkan di kejauhan yang menyebar ke segala arah, membuat semua orang ketakutan.